Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teknik penelitian konten analisis, yang mana kelompok ini beranggotakan 3 orang, dengan saya Aryo Hanif dan Askia Fitri dan dengan Neni Fitriani. Baik, pemateri pertama mengenai definisi konten analisis itu akan disampaikan oleh Askia Fitri. Padanya dipersilahkan. Di slide pertama ada definisi konten analisis, yaitu konten analisis adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks atau sound. Lalu ada konten analisis, adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya, atau Krippendorff. Lalu konten analisis adalah penelitian yang bersifat bahasan mendalam. Dari definisi tersebut secara umum, konten analisis itu yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi dari berbagai jenis teks, dokumen, dan komunikasi dengan tujuan untuk membuat inferensi-inferensi yang valid dapat direplikasi berdasarkan konteks. Metode ini berfokus untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pola-pola dalam teks untuk kemudian diinterpretasikan. Next, ada tujuan teknik konten analisis. Yang pertama, analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Tujuannya untuk memahami sifat dan karakter pesan yang disampaikan. Lalu ada konten analisis dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, seperti dan berbeda dengan politik. Situasi yang berbeda dengan politik. Lalu tujuan teknik tersebut untuk memahami bagaimana pesan tersebut dapat berbeda atau berubah dalam berbagai konteks. Lalu ada konten analisis dipakai untuk melihat peran pada halayak yang berbeda. Halayak di sini menunjukkan pada pembaca, pendengar, dan pemirsa media yang berbeda, yaitu teknik yang menganalisis pesan, bagaimana pesan tersebut diterima dan dipahami. Tujuannya itu untuk memahami perbedaan interpretasi dan dampak pesan pada berbagai kelompok halayak. Lalu ada konten analisis dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Tujuannya untuk memahami bagaimana sudut pandang dan latar belakang komunikator dapat mempengaruhi pesan yang disampaikan. Secara keseluruhan, konten analisis ini metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi dan makna dari berbagai jenis komunikasi dan teks secara sistematis dan objektif. Next, yaitu menarik kesimpulan penyebab suatu pesan. Konten analisis tidak dapat hanya dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi yang menjadi fokus di sini, tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa apa penyebab pesan itu muncul. Berdasarkan penjelasan tersebut, konten analisis tidak hanya dapat digunakan untuk melihat gambar dari suatu pesan, tetapi juga dapat digunakan untuk menggali penyebab yang mendasari suatu pesan. Analisis ini berfokus pada upaya memahami apa yang menyebabkan pesan itu muncul, bukan sekedar mendeskripsikan isi pesan itu sendiri. Dengan kata lain, konten analisis tidak hanya menjelaskan deskripsi pesan, tetapi juga menjawab mengapa pesan tersebut muncul.
Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Fitriani. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian konten analisis. Satu, tentukan topik penelitian. Sebelum kita meneliti, tentunya kita harus tahu dulu topik apa yang mau kita angkat sebagai bahan untuk penelitian kita. Contohnya itu seperti mengidentifikasi tema utama dalam artikel berita tentang perubahan iklim. Lalu topiknya itu berarti tentang perubahan iklim. Nah, yang kedua, tentukan objek yang akan diteliti dan sampel penelitiannya. Nah, tentukan jenis dan sumber materi yang akan dianalisis. Pilih sampel yang representatif dari populasi materi tersebut. Objeknya itu, contohnya ya, contoh objeknya itu artikel berita tentang perubahan iklim. Lalu sampelnya, artikel dari 5 surat kabar terkemuka dalam 1 tahun tersebut itu bisa menjadi sampel. Lalu yang ketiga, tentukan unit analisisnya. Nah, tentukan unit analisis yang paling sesuai untuk topik Anda, seperti kata, frasa, kalimat, paragraf, atau keseluruhan dokumen. Pastikan juga unit analisis memungkinkan untuk pengukuran yang konsisten dan objektif. Contohnya itu kayak paragraf dalam artikel berita. Lalu yang keempat itu mengembangkan kategori atau kode. Buat daftar kategori atau kode berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian kita. Lalu kategorikan juga atau kode saling eksklusif dan komprehensif. Contohnya itu kategorinya dampak lingkungan, kebijakan pemerintah, gitu, serta teknologi hijau. Yang kelima itu ada melakukan coding dan menganalisis data. Nah, coding data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Coding bisa dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak coding. Contohnya itu menandai setiap paragraf dengan kode yang sesuai seperti dampak lingkungan atau kebijakan pemerintah. Kalau misalkan itu topik penelitiannya. Lalu yang keenam ada penyemputan interpretasi dari data penelitian. Selanjutnya ada penyemputan interpretasi dari data penelitian. Nah, langkahnya itu interpretasikan temuan dalam konteks pertanyaan penelitian atau teori yang relevan. Lalu diskusikan implikasi temuan kalian dalam kode itu. Nah, contohnya itu kayak kesimpulan artikel berita cenderung menekankan dampak lingkungan dari perubahan iklim dan mendesak tindakan segera. Lalu interpretasinya media berperan penting dalam membingkai perubahan iklim sebagai isu mendesak. Itu. Lalu selanjutnya ada jenis konten analisis kuantitatif dan konten analisis kualitatif. Konten analisis kualitatif itu bersifat sistematis dan analitis, sehingga mampu mengidentifikasi pesan-pesan tersembunyi atau latent message. Nah, selanjutnya konten analisis kualitatif yaitu meneliti dokumen berupa teks,
gambar dan simbol, memahami budaya konteks sosial tertentu, metode analisis lebih integratif dan konseptual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada contoh salah satu penelitian tentang content analysis. Di sini dengan judul content analysis tadi of on TED Talks video. Di sini dikarang oleh peneliti dengan nama Indrani Putri Utami dari UIN Jakarta Verdi. Di sini dia mengangkat tema mengenai recontext, yang mana sampel penelitiannya itu atau objek penelitiannya dia mengambil dengan video TED Talk. Nah, di sana dia menggunakan content analysis. Baik, dari sini kita bisa lihat bahwasannya dia memiliki tujuan untuk menganalisis struktur umum atau tata bahasa yang ada pada video tersebut, yang mana dari video-video yang ada yang dia teliti itu apakah masih punya linear dengan kurikulum nasional dengan pembelajaran berbasis di konteks untuk kelas 10. Nah, oke. Kita masuk ke sini. Nah, di formulation of problem dia mengambil dari video ini tuh dari sisi historikalnya, berdasarkan sisi historikal, dan dia ingin melihat dari generic structure dan fitur-fitur bahasa yang ada di video-videonya dengan menggunakan teks. Lalu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk tadi untuk menganalisis generic structure yang ada pada video-video yang dia teliti, dan apakah video-videonya itu cocok gitu atau linear dengan kurikulum nasional. Nah, masuk. Di sini uh, salah satu ciri khas dari penelitian content analysis yaitu adanya uh, pada objek yang ditelitinya. Ini objek yang ditelitinya itu berupa video, video podcast atau video yang ada di platform TED Talk. Yang mana selain video yang bisa dijadikan objek penelitian dalam konten analisis, ada juga mengenai koran ataupun berita acara itu. Nah, uh, salah satu ciri khas lainnya dari penelitian content analysis adalah ada pada pengkodean dari konten-konten yang ada. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, di penulis ini mengumpulkan data berupa video, nama video total views atau seberapa banyak yang menonton, kita kapan publikasinya di publik, gitu kan, dan juga durasi dari video tersebut, serta nama dari video edukator. Si peneliti ini mengambil 5 video, yang mana juga untuk melakukan teknik data analisis tentu saja dalam konten analisis harus ada yang namanya pengkodingan atau penyelarasan data-data yang ada. Seperti di sini ada STS
PT itu spesifik bukan, PT itu past tense-nya, dan ST adalah specific time. Serta ada series of event, ada PT, past tense, AV itu adverb, AV itu action verb, dan ADP itu adverb, C itu untuk conjunction, dan TC itu untuk time connective. Dan reorientation itu ada past tense serta TC sebagai personal pronoun. Jadi si penulis ini membagi dari satu video TED Talks itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientation sebagai pembuka, ada series of event, dan sebagai uh, sebagai ini, ya sebagai itu, dan reorientation sebagai penutup gitu. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini. Ada nama video dengan ini videonya A Brief History of Fish, dengan kategori video eh, tentang food, history, Indonesian culture, dan world culture, dengan total view 6.305 view. Data publikasinya pada bulan Desember 2018 dengan durasi 5 menit. Serta ada beberapa video-video lain. Nama video educatornya Paul Keinstedt. Kita panggil aja Pak Paul itu. Nah, di sini ada 5 video, dan oke. Nah, ini teknik menganalisis datanya. Dia membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama orientation, dan yang kedua series of event, dan reorientation. Di sini kita bisa lihat uh, dia membagi in the beginning of the text, there is an orientation that is contain the information of place, time, and the participant. The story begin with a brief process of thought system. Di situ dia menceritakan bagaimana awal videonya itu, bagaimana di pertengahan videonya, dan bagaimana di akhir videonya. Dia menceritakan dengan bahasa dia sendiri. Kemudian di sini ada teknik analisis datanya. Seperti tadi ada SPT, ST, ST, dan dasarkan dari yang telah dia bagi tadi dalam 3 bagian. Ini ada orientation. Nah, ini contohnya. Baik, seperti itu salah satu contoh dari skripsi atau penelitian konten analisis. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.